Kalau ada video Pak, kita anak kuliah ditendangin sama aparat, dijegat. Udah kayak gini Bapak nangis rakyat kayak gini. Bapak rakyat bukan? Bapak karena pakai seragam. saya di depan. Coba lepas seragam berapa? Perskupi itu dia ditendang dan ada full bukti videonya. Apa berapa berani? Versi kami dari sana Pak. Lawan OPM aja Sekarang gini kalah. Pak, saya nggak mau Pak kalau langsung Papua ini, Bapak, berani nggak? karena bisa di sini pusing juga di Bapak. Di kita juga pasti banyak. Kita dibenturin mulu Bang. Cuma di sini menurut saya Bapak udah nggak ada kepentingan negosiasi karena kenapa? Negosiasi dari awal sudah hancur. Gimana, Karena Bapak? Bapak sudah memulai kekerasan dari awal. Abang pernah kuliah kita nggak? nggak ada memulai kekerasan. Itu apa? Coba tanggapan Bapak deh. Itu kekerasan di mana? Kita cuma mau mengeluarkan aspirasi di sana, Pak. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Demo itu isinya kan cuman seperti itu kan. Yang demo akhirnya yang menjadi korban didorong aparat, ditendang aparat, dilukai aparat. Udah deh, mewek kemana-mana deh, curhat kemana-mana deh. Dan itu berlangsung setiap kali ada demo yang dilakukan oleh mahasiswa kan. Dari rezim ke rezim, tidak pernah berubah. Itu saja, dan jualannya para demonstrasi ini adalah selalu saja jualan sampah. Jualan bu ya jangan gitu loh. Jualan tuh yang agak menarik dikit gitu loh. Ya jangan monoton aja cuman jualan penderitaan rakyat. BBM naik, harga-harga sembako naik. Jualannya kan cuman itu terus kan. Membosankan, buatlah jualan yang lain gitu loh. Tema-tema yang menarik yang itu akhirnya masyarakat pun mendukung secara moral untuk bagaimana pemerintah dengan program-programnya itu dibenahi dengan baik dan mempercepat prosesnya, tidak hanya disebut omon-omon. Kan harusnya seperti itu, demo itu efeknya kan. Tapi yang terjadi ini kan nggak seperti ini. Masyarakat Indonesia ini, apalagi yang para demo itu, para mahasiswa itu, sepertinya memang seneng banget ngopeni demo yang itu terinspirasi oleh ilusi demo 98. Seperti aktivis 98 yang sekarang ini masuk di kabinet Prabowo Subianto. Sepertinya memang mereka ini terinspirasi gitu loh. Terinspirasi dengan seperti Budiman Sujatmiko, terinspirasi dengan Fahri Hamzah, dan banyak tokoh-tokoh aktivis 98 yang sekarang duduk di pemerintahan. Nah kalau terinspirasinya hanya seperti itu, hanya untuk meraih sesuatu, ya ini kan spekulasi saja yang itu cuman mewakili pribadi-pribadi kan. Meskipun dalam bentuk organisasi yang bernama BEM kan gitu kan. Kalau hanya itu inspirasinya, ya memang tidak laku lagi. Jualan demonstran BEM UI dan teman-teman ini nggak laku lagi karena situasinya hari ini juga berbeda. Geopolitik di Indonesia ini sekarang berbeda jauh ketika zaman demo di 98 atau kerusuhan di 98. Ya memang dalam beberapa capture yang kita lihat sih para mahasiswa ini tidak
tidak secara langsung menyebutkan bahwa ya kami tujuannya memang yang penting rusuh di jalan. Memang tidak seperti itu, memang tidak mengatakan secara eksplisit seperti itu. Tapi yang terjadi kan indikasinya cuman hanya gerudak-geruduk di jalan raya kan. Geruduk sana, geruduk sini, pakai jaket alma mater UI kan, supaya keren, supaya dilihat oleh masyarakat ini seolah-olah simpatik dengan masyarakat Indonesia kan. Padahal kalau kita menyadari masyarakat Indonesia ini sudah kenyang yang namanya penderitaan. Sudah kenyang yang namanya kenaikan harga yang setiap rezim pasti berubah harga maksudnya. Dan hari ini lapisan masyarakat atas menengah bawah itu kondisinya, misalnya sosial ekonominya berbeda ketika seperti di tahun 90-an sampai 2000 itu berbeda sekali. Contoh saja petani ya sekarang ini kan diuntungkan kan dengan kebijakan pemerintah kan. Petani tidak merasa bahwa kebijakan pemerintah itu tidak memihak petani, benar-benar memihak petani kan. Ya datanya kan sudah bisa kita baca kan. Dan kalau memang kurang puas, tanya langsung ke petani. Dan kelas menengah pun juga udah terjun ke bawah kan, ke bisnis-bisnis pertanian kan. Karena pertanian hari ini sudah modern, beda dengan pertanian ketika tahun 90-an itu kan. Jadi penderitaan rakyat yang diwakili oleh mahasiswa BEM UI ketika demo kemarin itu hanya ilusi demo 98. Mbok menowai bisa seperti yang mereka terinspirasi tokoh-tokoh aktivis 98. Bisa jadi nanti ya mbok menowai nanti saya jadi Budiman Sujatmiko, namanya langsung naik, bisa kayak Fahri Hamzah ya, Fahri Hamzah yang namanya juga naik, yang akhirnya viral. Ini bukan saatnya lagi. Jadi percumalah demo itu. Dan pertanyaannya demo itu, ketika demo mereka berlangsung itu, apakah terus ujuk-ujuk harga BBM, terutama harga Pertamax non subsidi langsung turun? Sementara di tempat lain rupiah semakin menguat, tidak ada yang mengomentari. Kemudian ekspor satu pintu yang dirubah lagi menjadi pemerintah ini sebagai pengawas soal harga supaya tidak terjadi manipulasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada yang ikut juga membantu pemerintah, tapi teman maido terus gitu loh. Kan pengamat kan kerjaannya seperti itu kan, maido terus. Saya juga dalam hal ini juga cuman pengamat yang ya saya juga bukan siapa-siapa gitu loh. Dan ketika pun saya masuk di kabinet Prabowo, saya juga bukan bidangnya. Saya nggak punya nggak punya kapasitas dalam hal ini. Ya cuman ngamati kan, cuman ngomongan bacot doang kan. Tapi minimal bacotan saya itu juga tidak ngarang-ngarang gitu loh. Kritikan-kritikan yang kita lihat di sosial media tentang pemerintah ini bukan lagi kritikan, ini tuntutan yang nggak masuk akal gitu loh. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Rezim sebelumnya kan nggak ada perang. Sekarang Prabowo menghadapi perang dunia lagi. Tentu saja tatanan dunia ini sudah berubah. Tapi mereka-mereka yang mengkritik ini kan nggak mau tahu. Pokoknya jelek aja. Udah hancurin aja. Nah, akhirnya sudah pada satu kesimpulan. Menurut saya ya, bukan Prabowo saja yang menginginkan negara ini mandiri, berdaulat terhadap bangsanya sendiri. Tidak mau jadi jongos, jadi budak, jadi genggek negara lain. Ini kan yang kita cita-citakan dari dulu, dari rezim ke rezim. Dari mulai Soekarno, Habibie, Soeharto, Megawati, Gus Dur, SBY, Jokowi. Kita ya cita-citanya kan sama kan, menjadi negara yang benar-benar merdeka kan, bukan merdeka seremoni
kemerdekaan RI setiap Agustus tanggal 17 kan, tapi belum merdeka kan. Tapi kenapa hari ini ketika Prabowo mengusung konsep itu, program itu, teman-teman yang lain ini kok sepertinya a priori, bahkan tidak menginginkan kita itu benar-benar merdeka. Apakah mereka tahu bahwa untuk merdeka secara mandiri ini memang perjuangan sangat memerlukan proses? Sepertinya mereka tahu bahwa perjuangan ini memerlukan proses, dan mereka-mereka yang sudah mungkin puasa, tidak pernah punya jabatan dari mulai rezim ke rezim ini, mereka sudah inginnya lebaran tapi nggak pernah bisa gitu loh. Artinya mereka ini memang nggak mau tahu lagi, pokoknya saya harus dapat jabatan. Karena nggak dikasih, gue hajar lo, gue serang lo. Apa mungkin mereka itu seperti itu semua yang tampil di sosial media itu? Karena ada cerita juga nih dari sahabat saya. Ketika seorang dekan kemudian mengusulkan beberapa program untuk universitasnya ya. Programnya ya tentu saja berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di universitas tersebut kan. Tapi oleh rektornya ditolak semua. Nah, dari penolakan program rektornya itu, akhirnya dekannya ini bukan lagi nyerang rektornya, tapi nyerang Prabowo. Ini hal-hal kecil ini sepertinya memang sekarang terjadi gitu loh. Kenapa kita jadi seperti ini? Sementara dalam diri kita, di hati kita masing-masing, saya yakin sekali semua bangsa Indonesia ini menginginkan kemerdekaan yang benar-benar merdeka, yaitu berdaulat terhadap bangsanya sendiri. SDA kita yang banyak sekali, kita yang kaya raya ini, bagaimana kita bisa nikmati secara mandiri tanpa campur tangan negara lain. Artinya kita absolut, kekayaan kita itu untuk kita sendiri, tidak dijajah negara lain. Tapi kenapa nih sebagian masyarakat jadi seperti ini nih? Malas untuk melakukan proses menuju ke sana, tapi justru malah menjadi jongos, menjadi antek, menjadi budak genggeknya bangsa lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.